Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal malaikatil muqarrabin was syahada'i was salihin wat tabi'in wa tabi'in muslimin summa al-fatihah sasana jamal ma'il minadin wa syahada salmidin wal alamal muhaqqiqin fi ulumin al mujtahidin sidin Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu summa al-fatihah sasana jamal ma'il وبلسسن لره المربي رهينا جمع شيخنا جمع شمس سدوغري أولا وآخرا وبلسسن لره المربي أساخنا كي خليل بن عبد اللطيف فانقل رحمة الله ثم بلسسن للمربي رهينا باي حسم أسر جبا وصولهم وفورهم ثم فاتح سسن لربي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة أساسا لرهان يا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا لمشايخنا جمستنا جمع علمنا وأصولهم وفروهم من مشاكل المريبة ومن جميل الشمالها برها وبرها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة أساسا لجميع مؤسس هذه مسجد الفلاح. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي وعفنا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم شلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin alhamdulillah sudah menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Kita lanjutkan. Kemarin dijelaskan tentang syarat-syaratnya sholat, bahwasanya syaratnya wajibnya sholat itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, balai, akal, kemudian bersih dari haid, kemudian bersih dari nifas. Kita lanjutkan pada keterangan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatul bulughi salasun. Al-awwalu tamamu khamsa asharata sanatan fid dzakari wal unsa. Wa alamatul bulughi anapun utawi pira-pira tetengeri balai, tanda-tanda balai. Salasun iku ana telu.
Yang pertama adalah al-awalu tamamu khamsa asarata sanatan. Yang pertama adalah tanda balai bagi orang laki-laki dan perempuan adalah tamamu khamsa asarata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun, fid dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Niki dibatasi oleh Kiai Musannif Al-Murabbi Ruhina di dalam kitabnya ini, bahwasanya apabila orang laki-laki dan perempuan yang sudah genap berumur 15 tahun ini sudah dianggap balai. Ini anak-anakku TPQ yang ngaji di TPQ Al-Falah ini, jenengan harus tahu ya, bahwasanya tanda yang pertama itu adalah sempurnanya umur 15 tahun. Nah, kalau jenengan sampur umur 15 tahun, nggih, baik itu ihtilam atau mboten, bermimpi keluar mani napa boten, haid napa boten, niku pun dibatasi, dianggap sebagai dianggap sebagai balai. Nggih. Wasani al-ihtilamu fihima litis'i sinina. Nah, niki yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah pernah bermimpi keluar mani bagi orang laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Nah, niki sahabat-sahabat, adik-adikku remas, niki jenengan perlu ketahui bahwasanya nek sampean pernah ihtilam, pernah bermimpi keluar mani, umur sampean ini batasannya 9 tahun ke atas, maka sampean sudah dikatakan balai. Faham? Alhamdulillah. As-salisu yang ketiga adalah al-haidu, haid fil unsa litis'i sinina. Haid ini bagi orang perempuan, dikhususkan bagi orang perempuan yang berumur 9 tahun. Nah, anak-anakku TPQ Al-Falah yang ada di depan kami, yang insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya, kalau jenengan niki sudah berumur 9 tahun, niki jenengan harus hati-hati nak. Kenapa? Takutnya sampean itu tiba-tiba datang haid. Kenapa? Karena batas umur paling rendah haidnya itu adalah 9 tahun. Nah, terus apa faedah ya Ustaz nek umpama nih ada batasan tentang masalah balik ini? Perlu jenengan ketahui anak-anakku, baik adik-adikku, sahabat remas atau anak-anakku TPQ Al-Falah ini, bahwasanya dibatasi balai-balai begini agar supaya sampean tahu bahwasanya kalau orang sudah ada balai berarti sampean sudah kena taklif. Dalam bahasa Arabnya niku hukumnya kena hukum taklif. Napa hukum taklif niku? Hukum taklif niku adalah hukum yang wajib sampean memenuhi semua kewajiban sampean sebagai umat Islam. Napa? Salat. Napa? Poso. Kan ngeten. Dadi nek umpama sampean pun balai, sampean tidak boleh meninggalkan salat, tidak boleh meninggalkan puasa, ngeten. Ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, itu hukum taklif. Nah, oleh karena itu dibatasi di sini masalah balai. Jadi saya ulangi bahwasanya batasan balai niku di dalam kitab ini adalah pertama bagi perempuan pernah haid yang telah berumur 9 tahun. Kemudian pernah ihtilam.
pernah bermimpi keluar mani, ini bagi kaum laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 9 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah genap berumur 15 tahun. Ini bagi laki-laki dan perempuan, baik pernah ihtilam atau tidak, ini pun dianggap balai. Paham nggih? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wasurutu sihhatiha samaniyatun. Wasurutu sihhatiha utawi pira-pira syarat sah salat. Nah, sekarang sudah menginjak kepada syarat sahnya salat. Ya, syarat niku napa man? Perlu jenengan ketahui bahwasanya yang namanya syarat niku adalah sesuatu yang tidak bisa mengesahkan pada salat kecuali mengerjakan sesuatu itu tersebut. Akan tetapi sesuatu itu bukan termasuk salat. Misalnya ngeten, ada bangunan tingkat 2, tingkat 3. Sampean ingin naik ke bangunan tingkat 2, tingkat 3 tersebut, maka syaratnya harus mempunyai tangga, harus mempunyai eskalator, ya, atau lift atau gimana. Nah, itu syaratnya. Cuma lift mau niku bukan bagian atau termasuk dari bagian dari tingkat 2 atau tingkat 3. Sama halnya dengan salat. Nggih. Salat niku wonten pirang-pirang syarat. Di antara syarat-syarat yang pertama kemarin sudah dijelaskan, niki wonten syarat-syarat wajibnya niku. Ya, syarat-syarat sahnya salat. Nah, syarat di sini bukan termasuk salat, bukan termasuk di dalam ruang lingkupnya salat. Nopoan samaniyatun, ada 8 syarat sahnya salat. Nah niki dados jenengan ke musannif supaya sampeyan niki sebelum sampean menginjak kepada ibadah salat, sampean kudu semerep nopo sadurunge syarat yang harus dipenuhi, yang harus saya penuhi sebelum saya melaksanakan salat. Ngeten. Al-awalu, yang pertama, at-taharatu anin najasi. Yang pertama niku jenengan kudu suci dari najis fis saubi wal badani wal makani, baik pakaian, badan dan tempat. Nah, niki ini keterangan, saya terangkan sedikit bahwasanya sebelum jenengan kula kalian jenengan niki menghadap Allah dengan melaksanakan sholat, kita periksa terlebih dahulu apakah barang yang kita bawa menghadap Allah ini suci napa mboten. Misale pakaian, nggih, pakaian kita napa suci napa mboten? Dodote kula kalian jenengan niku suci napa mboten? Ngapunten, anak-anakku, nek mari gawe main ojo gawe sembayang. Nek gawe mari dolenan ojo gawe sembayang. Mari gawe bal-balan ojo gawe sembayang, takut kena najis. Nggih, takut kena najis. Fis saubi wal badani, badan. Nah niki dadi sadurunge sampean salat, badane sampean, anggota tubuh sampean semua, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini harus suci. Nggih, nek umpamane sampean mari main nopo, nyekel nopo, hendaklah sampean ini bersuci terlebih dahulu, mandi atau wudu atau gimana, ya. Wal makan, tempate kula kaliman jenengan niku harus suci. Nggih, tempate kula temal salat niku harus suci. Nggih. Sedikit ada tambahan bahwasanya dalam hal suci di sini ini termasuk pakaian dan semua perkara yang dibawa. Nggih. Napa sing dimaksud perkara yang dibawa? Yang sering
yang sering kita teledor ngapunten saderenge. Kita terkadang bawa uang di saku, nggih. Kita terkadang bawa uang di saku tidak disengaja. Nah, kalau umpamanya uang tersebut ini kan pindah-pindah, otomatis kalau kali panjenengan boten semerep kalau umpamanya uang di saku kita ini terkena najis napa mboten. Maka bagaimana solusinya? Sebaiknya uang tersebut kita taruh di luar. Kita taruh dulu uang tersebut, dompet dan semuanya kita taruh, kemudian kita baru melaksanakan sholat. Kenapa? Kalau kita membawa sesuatu yang najis, misalnya uang kena bawa, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak dipenuhi, yaitu membawa barang najis. Paham dun? Kemudian wasani yang kedua, satrul aurati, iku nutupi aurat. Syarat yang nomor 2 adalah menutupi aurat. Ngapunten saderenge aurate wong lanang di dalam salat niku kan ngeten, di belakang ini ada diterangkan bahwasanya kenapa kok harus nutupi aurat. Terkadang niku kula kali panjenengan niki miris, terutama kula. Terkadang kula niki mikir, kenapa kita ibadah ini kok kalah dengan orang-orang yang di luar kita. Orang di luar kita ini kalau umpamanya ibadah, masya Allah, mereka itu pakaiannya pakaian rapi banget, pakai jas, kalau perlu pakai dasi, pakai parfum, pokoknya semuanya rapi. Seakan-akan mereka itu siap untuk menghadap Allah mereka, ya, seakan-akan mereka siap menghadap Tuhan mereka. Sedangkan kita sebagai umat Islam yang notabene-nya adalah agamanya adalah ya'lu wa la yu'la alai, tidak ada agama yang pantas di dunia ini kecuali agama Islam. Tahu itu nek salat menghadap pangerane sembarangan, nggih. Salat menghadap pangeran itu sembarangan. Ngapunten saderenge, kadang-kadang niku salat iku lho panjenengan nganggo kaos oblong. Asah man gak apa-apa, nggih boten napa-napa. Sing sinten sing ngomong gak sah? Kan ngeten. Cuma dalam hal akhlak kepada Allah niku kula kuatuaken. Ngapunten, kalau kita menghadap pejabat saja kita harus pakaian rapi. Coba sampeyan menghadap kepada Pak Lurah pakaian oblong, insya Allah. Napa malih Pak Camat, napa malih Pak Jokowi, insya Allah sampeyan niku ojo sampai menghadap, sampai pintu pagarnya sampai diusir. Ini kita tahu bahwasanya akan menghadap Allah Ta'ala. Kita tidak persiapkan dengan baik. Pakaian kita sekedarnya, pakaian kita sholat hanya sekedar pakai kaos oblong. Ngapunten niku miris kula menghadapkan. Minimal lah kita pakaian yang baik, minimal lah kita pakaian yang bagus. Kalau perlu kita pakai parfum, seakan-akan kita ini menghadap kepada Zat Rabbul Alamin, penguasa atau pencipta alam semesta ini. Ya, itulah. Jadi supaya kita ini betul-betul mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu di lewat mimbar yang barokah ini kami mengajak kula kali panjenengan untuk memperbaiki ibadah kula panjenengan. Lewat kultum yang hanya beberapa saat ini kula panjenengan, kami mengajak kula panjenengan sedaya untuk memperbaiki ibadah, kualitas ibadah kita agar supaya lebih meningkat dan meningkat. Ngeten. Kemudian wasani satrul aurati, menutup aurat. Ngapunten, aurat niki bagi orang laki-laki adalah kalau di dalam salat adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan auratnya perempuan, anak-anakku nggih, kalau auratnya perempuan ini adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, niki kula semerwakan bahwasanya kalau aurat perempuan ini kalau biasanya pakai ruku potongan, nggih. Potongan, hendaklah aurat tersebut tidak terlihat dari arah lurus atau dari atas.
Ya, yang dimaksud aurat ini tidak terlihat dari arah lurus atau ke atas. Ngapunten, kalau sampean pakai ruku potongan anak-anakku, ini kalau umpamanya pada waktu ruku Allahu Akbar terlihat punggungnya sampean, ya, terlihat punggungnya sampean tidak memakai pakaian dalam, tidak memakai kaos atau tidak memakai pakaian lain, maka sholat sampean batal. Paham tum? Paham tum? Nggih. Pun. Warabi'u, yang keempat adalah ma'rifatu dukhulil waqti. Ma'rifatu dukhulil waqti, tahu terhadap masuknya waktu. Nah, syarat yang nomor 4 niku untuk memenuhi kewajiban sholat adalah tahu terhadap masuknya waktu. Nah, kalau kalian panjenengan niku harus tahu waktu duhur ini mulai kapan sampai kapan, waktu asar mulai kapan sampai kapan. Beruntunglah kalau kalian panjenengan ini yang sekolah diniyah. Beruntunglah kalau kalian panjenengan yang mau mempelajari ilmu agama, yang mana di situ tersebut ini diajari batas-batasan waktu sholat. Nah, itu dipakai. Ojo sampai sholat subuh jam 7 jam 8 usolli fardhu subuhi jam piro jam 7. Ah iku gak iki salate duduk salat subuh. Ya. Iwis waktu salat duhur disolati asar tak boleh. Salat asar tempatnya maghrib juga tak boleh. Ada waktu. Nah. Kemudian yang nomor 5, al ilmu bi fardiyatiha, tahu terhadap kefarduannya salat. Bahwasanya salat duhur ini hukumnya fardu, jenengan kudu tahu. Ya, harus tahu. Jangan sampai usolli fardad duhri sunnatan, Anda boleh. Ya, tahu terhadap bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya fardu. Wasadisu, yang keenam, alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, hendaklah tidak meyakini yento orang yakini fardon ing siji fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan sebagai sunnat. Tidak meyakini salah satu fardunya dalam satu rukunnya salat sebagai sunnah. Misali ngapunten, sampean iki rukuni sunnah surukunnya salat niku ya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini sampean anggap sebagai sunnah. Ya, anggap sebagai sunnah. Meyakini, wah, masih gak takbiratul ihram gak apa-apa. Sampean yakin bahwasanya takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, maka sampean salatnya tidak sah. Ngapunten, singkatan iki adalah ya di antara rukun-rukunnya salat niku ada 17, di antaranya itu adalah tumakninah. Nggih. Tumakninah salat niku termasuk rukun salat. Ngapunten nggih. Niki kalau umpamanya pada waktu salat tarawih banyak sekali tumakninah ditinggalkan. Seakan-akan mereka niku meyakini bahwasanya tumakninah adalah sebagai sunnahnya salat. Karena menganggap sunnahnya salat, maka salatnya dia itu cepat. Cet, Akbar. Nggih. Padahal tumakninah niku termasuk rukunnya salat. Nah, milani niku melalui mimbar yang bahagia ini, mimbar yang barokah ini, kula wanti-wanti dumateng sahabat-sahabat yang menjadi imam tarawih dimanapun berada. Nek salat tarawih niku pun kedah banter-banter, santai mawon, nggih, santai mawon. Diwaca sing penak ngeten. Pun
Wasabi'u ijtinabul mubtilati. Sing nomor 7 adalah ijtinabul mubtilati, ngedohi pira-pira perkara sing batalaken salat. Syarat sahnya salat niku sadurunge sampeyan melampah dumateng salat, sampeyan kudu ngedohi terhadap perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Minimal jenengan tahu nopo perkara yang membatalkan sholat: maem, mangan, ngombe, ngomong, nggih. Di antara niku sampean kudu ngerti, bahwasanya kanthi kalau sholat, ya, nanti kalau sholat tidak boleh bicara, nanti kalau sholat tidak boleh makan, nanti kalau sholat tidak boleh minum. Nah, Ustaz, nek umpamane pada waktu sholat ada sisa makanan yang tersisa di dalam mulut bagaimana? Nah, ngapunten, kalau sekiranya sholat yang jenengan atau makanan yang ditelan tersebut ini di atas makhraj kha, artinya masih bisa dikeluarkan, ya, maka sampean keluarkan. Carane pun sampean ngidu. Ngidune napa? Ngidunya ke arah kiri. Ngeten mawon. Asa Ustaz, boten napa-napa. Nggih. Nah, arah kiri. Kalau ada sisa, kalau mamanya makanan tersebut tidak bisa dikeluarkan dalam arti di bawah makhraj ha, maka sampean telan boten napa-napa. Kenapa? Karena itu hukumnya musyaqqat. Sulit untuk dikeluarkan. Gak usah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada makanan, buatan usah. Kalau sekiranya tidak bisa keluar, telan buatan apa-apa. Tapi kalau sekiranya bisa keluar, sampean keluarkan dengan cara ngidu ke kiri. Paham nggih? Pun. Wasaminu utawi kang nomor 8 di antara perkara yang mengesahkan pada salat adalah at-taharatu anil hadasaini, suci saking hadas loro. Nah, iki sadurunge sampeyan iki menghadap Allah dengan melaksanakan salat, sampeyan kudu ngerti bahwasanya kudu suci dhisik. Ya, kudu suci dhisik dari 2 hadas. Al-asghar, baik hadas kecil. Napa hadas kecil niku? Ma aujabal wudu'a, yaitu hadas yang mewajibkan kita wudu, niku hukumnya dinamakan hadas kecil. Misalnya napa? Kencing, misalnya napa? Ngentut. Nah, nek sampean ngentut, ngencing utawa eok niku sampean mari ini niku kudu wudu, niku membatalkan pada hadas kecil. Wal akbar, dan hadas besar, wa huwa ma aujabal kuslah. Apa hadas besar itu? Hadas besar itu adalah hadas yang mewajibkan kita mandi. Misale junub, misale maneh haid, misale maneh kumpuli ibu kalau bapak atau kumpuli wong lanang atau nifas, niku yang perkara yang mewajibkan untuk mandi. Nah, kalau kula kalian panjenengan niki pun semerap, ya, naik pun semerap bahwasanya sebelum kita melaksanakan sholat harus suci terlebih dahulu, ya, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nek durung wudu boten pareng sholat. Nek durung atus bagi orang junub boten pareng sholat. Pun wa auratur raji wal amati fi sholati, niki membahas tentang aurat. Wa auratur raji wal amati fi sholati, aurate wong lanang dan budak amat apabila di dalam sholat niku ma baina surrati war rukbati, yaitu ya sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Nggih, ngapunten. Dadi aurate wong lanang niki nek umpamane pada waktu sholat antara pusar sampai lutut. Nah, sekarang kalau umpamanya kita pakai celana kita ini ketat bagi orang laki-laki. Saya pernah melihat pada waktu sholat Jumat,
niki pada waktu sholat Jumat niki ngapunten, pada waktu dia itu tahiyat kemudian pada waktu ruku iku terlihat katok jerone ketok. Nah, batasannya kan lebih dari pusar. Nah, kalau jenengan kados ngeten berarti sholat ini boten sah. Sebab kenapa? Terbuka auratnya ini. Kadang di belakang kan bagi orang laki-laki tidak terasa, kan ngeten. Nah, kalau memang lebih baik bagaimana? Pakailah pakaian yang sekiranya melebihi dari anggota tubuh atas tersebut. Biar nopo? Ihtiyat agar kita berhati-hati dari terbukanya aurat tersebut. Sama halnya dengan tadi yang saya terangkan terhadap kaum perempuan adik-adik tadi ini. Kalau sekiranya itu pakai ruku potongan, kalau pada waktu ruku, pada waktu tahiyat terlihat kulitnya, maka tidak sah salatnya. Fahim dun? Kemudian wakada auratuhu indar rijali wan nisa'i, begitu juga auratnya laki-laki dan budak amat apabila berada di antara laki-laki lain dan juga wanita lain yang bukan muhrimnya. Jadi aurate wong lanang niku nek umpamane di berkumpul dengan laki-laki lain atau perempuan yang bukan mahramnya sama dengan auratnya pada waktu salat antara pusar dan lutut. Niku antara pusar dan lutut. Wa auratu indan nisa'i wal ajnabiyah, adapun aurate wong lanang indan nisa'il ajnabiyah, indan nisa'il ajnabi bila berada di antara perempuan lain, jami'u badanihi, itu semua badannya. Nah niki wong lanang niki. Dadi nek umpamane wong lanang kumpul ambek wong wedok liya, iku aurate seluruh badannya. Ya, aurat sebetulnya menurut di sini harus ditutupi kaya wong lanang, wong wedok. Ya, cuma dimaksud aurat di sini bagaimana? Kita harus menjaga apa itu image kita, menjaga harga diri kita. Ya, agar supaya apa? Agar supaya wong lanang niku tidak gampangan, kan ngeten. Tidak gampangan. Wa auratuhu fil khulwati wa auratuhu anapun utawi aurate wong lanang fil khulwati, apabila berada di tempat yang sepi sendirian, adalah al-qubulu wad duburu faqat. Nek umpamane aurate wong lanang dhewean nang jero kamar dhewean sendirian di tempat yang sepi, auratnya sampai mana batasnya? Al-qubulu wad dubur, yaitu kubul bokong ambek jalan depan. Nggih, gak popo sampean dhewean sempakan mboten napa-napa. Tapi nek umpamane nang embong-embong jenengan sempakan niku berarti sampean mboten nutupi aurat. Nggih. Niku aurat, masalah aurat. Nah, wa auratuhu al-hurrati fi sholati, aurati wong wedok di dalam salat adalah jamu badaniha illa wajaha wa kafaiha, kecuali seluruh tubuh, anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati, adapun aurati wong wedok merdeka dan budak amat indar rijalil ajanibi, bila berada di sampingnya orang laki-laki lain yang bukan mahramnya, jami'ul badani, adalah seluruh anggota tubuhnya. Nggih, niku sing bandar, sing bandar. Wa inda maharimiha wa inda maharimihima, apabila perempuan auratnya perempuan dan budak amat tersebut berada di samping mahramnya, saudara-saudaranya bagaimana? Wan nisa'i, dan juga perempuan sesama perempuan, ma bainas surrati war rukbati, yaitu batasannya antara pusar dan lutut. Nah, disitulah batas-batasannya aurat, agar supaya
Allah Ta'ala melalui para kiai, melalui Gusti Kanjeng Nabi, para wali, para habaib dan juga para kiai mengajarkan kita agar supaya kita tidak sama dengan binatang, agar supaya kita tidak sama dengan makhluk lain. Milane niku kula kali panjenengan harus menjaga aurat tersebut. Pun ini akhir dari perjumpaan pada sore kali ini. Kami memesan dumateng kula piyambak khususnya dan umumnya pada jenengan sedaya, monggo kita saling sama-sama meningkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Kita belajar bagaimana cara mencintai ibadah kita. Kita belajar mengetahui ibadah kita. Kita belajar bagaimana mencintai ibadah kita, terutama salat. Ya, kalau umpamanya kita sudah cinta terhadap ibadah kita, tahu terhadap ibadah kita, insya Allah kita tidak akan tidak akan mau meninggalkannya. Kenapa? Karena tidak kenal maka tak sayang, tidak kenal maka tak cinta. Itulah kata pepatah. Minalaku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore kali ini bisa bermanfaat pada diri kami pribadi khususnya dan juga kepada jenengan sedaya pada umumnya. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kami kalau umpamanya ada kesulitan atau pertanyaan yang sekiranya menggrunjel dumateng atine jenengan, niki jenengan monggo sharing dumateng ketakmiran Masjid Al-Falah. Bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya agar bisa jenengan ketahui demi kualitas ibadah kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita doa dulu sebelum saya tutup game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama ya sultan walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatul husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min ata'iyakal jisami. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalil imama wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ajalhu lana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin wa qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.